ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan, rino. Napa? Rino. Hukumnya piye? Jimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal. Pinter pinter separuh lah. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Itu kafaronya selain kodok harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mud. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Rumono. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima ya tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nang jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu, bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno. Kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging, ki mangane mendoan. Mendoan tempe kamane. Apa sing tahu apa bacem yo? Tahu susur terus apa? Dadah terong yo mesti. Subhanallah. Ora iso dikiasno. Wis mangane mendoan bojone elek ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Wes tak Mustafa kusul cara wong Arab sing wayu bangir. Wes sak ora iso ngompet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur kan. Dadah. Iku ora seretan nek sak apik. Rungokno tenan iki tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kulo untuk barokah ulama-ulama sing merga pundhut maupun sing ijek sugeng. Kemana? Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya ngene, kowe mertamu gone ruhin, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan nyelek kamar aku jima bojoku. Kurang ajar to, tamu niku kurang ajar to. Iku kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa uzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa uzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa uzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi uzrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syarak sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, itu disebut kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Saya ini orang oleh kias kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu sih kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kan rapi ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kuwe sing wis pantes cangkem elek. Kok di murid cangkem elek kan ya kok kowe ngene maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya. Bidah. Jare sing sitok kubu sebelah mau jorone. Jare sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Jare santriku, ya enggak usah dihukumi bidah, biasa saja.
Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh ke kamar mandi kencing. Kalau kamu enggak makan pingsan misalnya cukup. Sudah boleh buka. Saya ini ono buajar gede, terus ini iso nyelametno iku debok pohon pisang tanggamu. Terus gue haram nek gak pamit. Mbok golek wong ora ono banjir-banjir. Ki sedeng mati. Iku wajib ngetok tampa. Saya ini ono buajar gede, terus ini iso nyelametno iku debok pohon pisang tanggamu. Terus gue haram nek gak pamit. Mbok golek wong ora ono banjir-banjir. Ki sedeng mati. Iku wajib ngetok tampa pamit. Sing duwe wajib ngekeki izin suatu saat konangan iku. Nah nek nuruti fikih kudu izin. Nah tapi hukum ini maksusoh ditertentukan dalam kondisi normal. Nak kondisi ra normal langsung kowe ngetok. Wit mau terus mbok ngelangi. Iku halal tanpa izin. Nah kecuali ngene butuh sitok mumpung untuk izin ngetok 5. Sing 5 ben sing duwe kuwapok. Yo kurang ajar lah dul. Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah ad-darurat tubihul mahdzur. Dalam keadaan tertentu ini boleh. Nah artinya gini, nggak bisa. Sidik-sidik sunnah Rasul nggak bisa karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nazir bin nazir. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya, nah kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya. Kayak kasus tadi, orang jima istrinya di Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, illatul hukmi adalah hadku hurmati Ramadan biwiri uzrin syar'iyyin. Maka makan sama minum. Cara pikiran Syafi'i ya enggak, kalau jima ya jima saja, jangan yang lain. Kesetuju nih. Ono pikiran rodok beling, pikirannya wong Hanafi. Khilah itu rodok beling. Rodok beling ini, misalnya ke poso-poso kok musuh banget. Moka wedi kena hukuman niku. Tapi ke Hanafi ta Syafi'i ya ngaco. Apa ya ora Syafi'i ra Hanafi, padha ora paham ya kok. Hanafi apa Syafi'i? Syafi'i apa Hanafi? Kan benar ada cilik milah sing mburi. Ayo Syafi'i ta Hanafi? Hanafi ta Syafi'i? Bulan-bulan ini kok Syafi'i luar biasa. Nah cara orang Hanafi ngene, kowe nek Allah wesu banget kan. Kowe mokak langsung wedi apa? Kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, khilae ke lunga. Jadi Allah wesu tak iki awas kena beli. Langsung dia berarti beli enggak beli ngajar. Allah wesu, teseling Tuan Gus kan aduh. Nah, dua penyanyi dangdut kan gak untuk rukhsah. Karena rukhsahnya syarak hanya untuk taat. Jadi nak niat untuk dangdutan kan gak untuk rukhsah. Wah, Allah busuk banget. Cara ngene kan. Wah, sowan Gus Bah. Karena sowan kiai kan ibadah. Nah, ketika kowe niat sowan iku wis musafir. Musafir wis ning giwangan ngopi. Ya wis. Iku khilayo. Tapi kok ya pengiran tetep perso. Iku kabare ngene Mas, kabare. Sampeyan ampun rokok dilebokno tong. Sampai malaikat ditendang. Protes. Lah kula mboten ati dosa kon bun rokok. Gak nglebokno tong. Jadi kok adu khilaf-khilan mbek malaikat. Jadi nak sing ra khilaf ya tapi ya masuk akal dari Abu Hanifah wis ngene ae nak kepeksane kepeksa ke lesu. Kan sebetulnya syariat itu gampang, nak lesu banget sampai membahayakan fisik. Gak perlu ngolah kan kamu statusnya famangkana minkum maridon awala safar dengan vonis medis bahwa kalau kamu tidak makan pingsan misalnya cukup sudah boleh buka. Paham ya? Syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi umumatus syar'i maksusotun bimana qalahu ulama uddin. Meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan. Sudah sih. Jadi saya mohon sekali, makanya anak kitab namanya Al-Asbah wan Nadhir. Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di sentral dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal. Ya kamu jangan harus Yaman. Misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja.
Tidak harus nyaman. Jadi ngambil sunnahnya bukan nyaman. Aku saiki kok misalnya orang Indonesia kirim utusan yang nyaman, yo kalah alim le dul. Ning kono saya itu Umar Hafid orang alim-alim aku mau kirim utusan. Jadi niru Nabi dulu ya dakwahe kirim utusan yang nyaman. Mbahmu ngono karwan Yaman saiki malah gudange ulama. Saya Abdul Haddad wong Yaman, saya Umar Hafid wong apa buat dakwahi kiai pesolatan. Seperti ini. Ayat ini kan tentang orang Antokia, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum menerima. Nah ini kaum ini kan belum menerima, iya betul. Toh tetap disampaikan. Oh kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima, maka apa-apa. Keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Itu sekunane ku, mulane biasa wae, ora usah serius untuknya. Jadi ada yang menerima, ada yang tidak. Biasa wae. Ana sing darani kowe bodoh, sing darani pinter, sing anggap pinter anggap ae bener, sing darani bodoh kok. Ono gampang kan.